Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara menghitung gaya batang dengan menggunakan metode titik buhul pada rangka batang berikut ini. Jadi pertama kita harus mencari RAV dan RBP-nya terlebih dahulu. Karena rangka batang ini simetris, kita bisa menggunakan dengan cara cepat yaitu menjumlahkan semua gaya yang ada bagi dengan 2. Jadi 38 tambah 38 tambah 38 tambah 38 dibagi dengan 2 sama dengan 76. Begitupun untuk mencari RBV, caranya sama. Ditemukan juga 76. Selanjutnya yaitu menentukan titik buhul pada setiap titik. Kita mulai pada titik buhul di A. Di sini terdapat gambar titik buhul di A, terdapat eh, P yang mengarah ke bawah, RAV yang mengarah ke atas, dan S2 dan S1. Jika terdapat batang yang miring seperti S1 ini, kita proyeksikan terlebih dahulu menjadi vertikal dan horizontal. Jadi seperti gambar berikut ini, S1 diproyeksikan menjadi vertikal, yaitu S1 sin 35 derajat, dijadikan horizontal, yaitu S1 cos 35 derajat. Dengan kita tulis sigma V sama dengan 0, yakni dimaksudkan gaya yang bekerja secara vertikal, dan TTA, kita tulis gaya bekerja vertikal ini ada RAP, ini positif karena dia mengarah ke atas, dikurangi S1 sin 35 derajat, ini minus karena dia mengarah ke bawah, dikurangi P. Ini minus juga karena dia mengarah ke bawah. Sama dengan 0, RAV-nya kita tulis 76, dikurangi S1 sin 35-nya kita tulis 0,57 dikurangi dengan P. P-nya yaitu 38. Jadi ditemukan S1 sama dengan 35 dibagi 0,57, dapatkan S1 sama dengan 66,28. Dan kita juga cari sigma H sama dengan 0, yaitu gaya yang bekerja secara horizontal pada titik A. Ini dapat S2, dia positif karena mengarah ke kanan, ditambah dengan S1 cos 35 derajat, dia positif juga karena dia mengarah ke kanan. Sama dengan 0, S2 ditambah S1 kita isi hasil yang kita dapat tadi, 66,28 dikalikan cos 35 yaitu 0,82. Temukan bahwa S2 sama dengan minus 54,31. Selanjutnya kita beralih ke titik buhul di C. Gambarnya seperti ini, terdapat S2 mengarah ke kiri, S4 mengarah ke kanan, S3 mengarah ke bawah, dan terdapat P mengarah ke bawah di titik C. Nah, kita tulis sigma V sama dengan 0. Ini gaya vertikal yang ada di C. Ini terdapat min S3 karena dia mengarah ke bawah, dia min. Dikurangi dengan P, dia min juga karena dia mengarah ke bawah sama dengan 0. Jadi kita kerjakan dapatkan S3 sama dengan min 38. Kita cari sigma H sama dengan 0, gaya horizontal yang ada pada titik C. Ini ada min S2 ditambah S4. Min S2 itu S2-nya kita dapat min 54,31 jadi min S2 jadi positif jadi 54,31 tambah S4. S4 ini kita cari sama dengan 0, jadi ditemukan S4 sama dengan min 54,31. Dan untuk informasi juga tadi lupa ditambahkan yaitu arah batang itu selalu dia menjauhi titik pukul. Jadi seperti yang sebelum-sebelumnya pasti arah batang ini selalu menjauhi dari titik pukulnya. Oke, setelah itu kita lanjut ke titik pukul di E. Di gambarnya seperti ini, di titik pukul di E terdapat gaya S1, terdapat batang S1, S3, S9, S5. Di sini terdapat batang yang miring, sehingga kita harus proyeksikan terlebih dahulu. Seperti S1 ini, kita proyeksikan menjadi seperti ini. Jadi kalau diproyeksikan menjadi vertikal yaitu S1 sin 35 derajat, kalau ke horizontal yaitu S1 cos 35 derajat. Dan ini juga terdapat batang yang miring juga yaitu S9, kita proyeksikan juga jadi
ke vertikal, proyeksikan ke vertikal, yaitu S9 sin 35 derajat. Kalau ke horizontal, S9 cos 35 derajat. Kita tulis sigma V sama dengan 0. Jadi gaya vertikal yang bekerja di titik E ini ada S3, dia positif karena mengarah ke atas. Terus ditambah S1 sin 35, positif juga mengarah ke atas. Ditambah S9 sin 35 derajat sama dengan 0. S3-nya tadi minus 38, kita isi minus 38, ditambah S1-nya tadi ditemukan 66,28, sin 35, itu 0,57, ditambah S9 ini yang kita cari, dikali dengan sin 35 yaitu 0,57. Kita kerjakan, didapatkan S9 sama dengan 0 per 0,57, jadi S9-nya sama dengan 0. Kita cari juga sigma H sama dengan 0, yaitu gaya horizontal yang bekerja di titik E ini ada S5, dia positif karena mengarah ke kanan, dikurangi S1 cos 35 karena dia mengarah ke kiri, dia minus, ditambah S9 cos 35 karena dia mengarah ke kanan, dia positif, sama dengan 0. S5-nya yang kita cari, jadi kita tulis saja S5, dikurangi S1-nya tadi sudah dapatkan 66,28 dikali cos 35 yaitu 0,82 tambah S9-nya yaitu 0 cos 3 kali cos 35. Cos 35 yaitu 0,82 sama dengan 0. Di S5 dikurangi 54,31 ditambah 0 sama dengan 0. S5 sama dengan 54,31. Dan selanjutnya kita beralih ke titik buhul di D. Titik buhul di D seperti ini terdapat P. Di titik D ini terdapat S4, S9, S6, dan S7. Sehingga di sini terdapat batang yang miring, S9, kita proyeksikan menjadi seperti ini. S9 kalau diproyeksikan ke vertikal yaitu S9 sin 35 derajat, kalau ke horizontal dia S9 cos 35 derajat. Sehingga kita cari sigma V sama dengan 0, berarti gaya vertikal yang bekerja di titik D ini terdapat min S6, dia mengarah ke bawah, jadi min dikurangi P, dikurangi S9 sin 35 derajat, ini minus juga karena dia mengarah ke bawah sama dengan 0. Kita cari S6-nya, jadi minus S6 dikurangi 38, dikurangi S9-nya tadi kita temukan 0, dikali sin 35 yaitu 0,57. Dengan 0, S6 ditemukan minus 38. Kita cari juga sigma H sama dengan 0, berarti gaya yang bekerja secara horizontal di titik D dapat minus S4 ditambah S7 dikurangi S9 cos 35. Dia menghadap kiri jadi minus sama dengan 0. S4-nya tadi kita sudah temukan yaitu minus 54,31. Jadi kalau minus S4 berarti dia menjadi positif 54,31 ditambah S7 ya ini yang kita cari dikurangi S9 0 kali cos 35 yaitu 0,82. Ditemukan bahwa S7 sama dengan minus 54,31. Kita beralih di titik buhul di F. Jadi titik buhul F seperti ini terdapat S5, S6, dan S8. Ini terdapat batang yang mirip sehingga kita proyeksikan S8 ini. Jadi S8 diproyeksikan ke vertikal yaitu S8 sin 35 derajat, ke horizontal yaitu S8 cos 35 derajat. Sehingga kita cari sigma P sama dengan 0. Jadi gaya yang bekerja vertikal di titik F ini ada S6, berarti S6 ditambah dengan S8 sin 35 derajat sama dengan 0. S6 tadi sudah kita temukan minus 38, ditambah S8 yang kita cari, kali 0,5 sin 35 yaitu 0,57 sama dengan 0. Dapatkan S8 sama dengan 66,8. Kita cari juga sigma sama dengan 0. Ini terdapat min S5, dia mengarah ke kiri minus ditambah S8 cos 35 sama dengan 0. Ditemukan juga S8 sama dengan 66,8. Karena kita sudah menemukan
eh, kayak setiap batang, sehingga titik buhul di B kita sudah tidak perlu dihitung karena kita sudah mendapatkan eh, gaya batang yang ada pada rangka batang. Jadi mulai dari S1, S2, S3, S4, S5, S9, S6, S7, S8. Jadi sudah lengkap, kita tidak perlu lagi mendapatkan titik buhul di titik B. Sehingga kita buat tabel gaya batang ini, kita rekap batang-batang gaya batang yang kita temukan. Jadi S1 66,28, S2 minus 54,31, S3 yaitu minus 38, S4 minus 54,31, S5 yaitu 54,31, S6 minus 38, S7 minus 54,31, S8 6,28. Di sini keterangannya jika angka hasil dari gaya batang ini minus, berarti batang itu mengalami tarik. Jika plus, dia mengalami tekan. Jadi itu cara untuk menentukan gaya batang dengan metode titik buhul. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.